Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada kesempatan ini. Sebagai bukti rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya Al-Quran yang menuntut umat manusia ke jalan kebenaran, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Arfa Sabit Ar-Razi membawakan tema tentang memanfaatkan waktu. Seperti surat yang telah saya baca di atas, yaitu surat Al-Asr ayat 1-3. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Surat Al-Asr merupakan landasan ideal bagi kita dalam memanfaatkan waktu atau manajemen waktu, di mana di dalamnya sudah mencukupi untuk mendorong kita senantiasa memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, saling menasihati, serta bersabar atas semua itu. Bukti hamba beriman kepada penciptanya dilakukan dengan sholat. Sholat di sini adalah sholat fardu atau wajib. Oleh Allah sudah ada waktu-waktunya. Dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabum mauquh. Artinya, sesungguhnya sholat itu fardu dan sudah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Sebagai generasi muslim yang beriman, sudah pasti kita terdidik dalam memanfaatkan waktu dari saat bangun tidur sholat subuh, saat pertengahan hari sholat zuhur, saat sore sholat asar, saat maghrib menjelang petang, dan saat malam sholat isya. Sungguh beruntungnya muslim yang beriman sudah diatur dalam menggunakan waktu, sehingga akan menjadi habit atau kebiasaan yang akan melatih disiplin dan menghargai waktu. Hikmah disiplin mendirikan sholat dan menghargai waktu setelah kenabian dan sahabat. Salah satu teladan hebat yaitu saat menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa pemimpinnya? Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda berusia 21 tahun dengan gemilang yang menaklukkan kota Konstantinopel yang saat itu dikuasai oleh bangsa besar Romawi. Saat usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, sholat fardu tepat waktu beserta sholat sunnahnya. Dididik gurunya dengan ilmu agama, ilmu strategi perang, dan ilmu lainnya. Sehingga puncaknya bisa mewujudkan bisyarah Nabi Muhammad SAW untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa keberhasilan tidak didapat secara instan dan mudah. Berproses sejak kecil dengan belajar ilmu, usaha dengan tekad kuat. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, berkata, "At-ta'lamu fi shaghir kanafsi 'ala hajar." Menuntut ilmu di waktu kecil bagai mungkir di atas batu. Dari sini, Arfa mengajak teman-teman untuk membangun kejayaan Islam seperti dahulu. Mumpung kita masih kecil, mumpung kita masih masa belajar, mumpung kita masih punya waktu luang dan badan sehat, mari gali potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan dunia. Sebelum Arafah akhiri, ada sebuah quote, "Yesterday story." Kemarin adalah sejarah, tomorrow is a mystery. Besok adalah misteri, but today is a gift. Tetapi hari ini adalah anugerah. That is why it's called the present. Itulah sebabnya disebut hadiah. Cukup sekian yang dapat Arfa sampaikan. Apabila ada salah itu karena keterbatasan ilmu kami. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.